Kita lanjut bahas si Shinji episode chapter 78. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tapi sebelum itu, Bang Sob mau nunjukin pengumuman buat sobatku semua. Dan pengumuman ini resmi dibuat oleh pembuat komik si Shinji. Intinya di dalam pengumuman ini tertulis bahwa chapter 78 ini adalah seri terakhir dari si Shinji episode. Dan kabar baiknya, sang penulis sendiri tidak jadi pensiun. Dia hanya ingin beristirahat sebelum pada akhirnya ingin kembali lagi dan membahas lanjutan dari episode ini, di mana cuplikannya sendiri sebenarnya Yuan Shi Tianxun telah berhasil keluar dari ruang dimensi tidak terbatas. Oke lah, kalau begitu cukup segini saja pengumumannya dan kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Pada saat ini, para monyet putih sedang bersorak-sorai karena mereka ingin melihat pertarungan antara Sun Wukong, Xiao Liu, Akajiri, dan juga Gibbon untuk menentukan siapa kera yang pantas untuk menjadi raja di tempat ini. Di mana pada saat itu Xiao Liu mengatakan, Sun Wukong, akhirnya aku bisa bertarung dengan serius sekarang. Dan Akajiri menimpali karena ini adalah perebutan gelar seorang raja kera. Sementara Gibbon, dia mengatakan, tentukan hasilnya dengan kekuatan sendiri. Sun Wukong yang sambil tertawa, dia pun juga berkata, dimanapun ada pertarungan, maka aku Sun Wukong tidak akan pernah kalah. Dan akhirnya, boom! Sun Wukong, Xiao Liu, Akajiri, dan juga Gibbon, mereka maju bersama-sama untuk melakukan pertarungan. Sementara yang lainnya yang tidak menyaksikan pertarungan dari Sun Wukong, mereka pada saat ini berada di atas pohon kera, di mana Subaji sekarang sudah minum-minum. Yang kemudian banyak orang pun mengatakan, mari kita rayakan kemenangan besar ini dengan minum-minum sampai teler, karena kita sekarang akhirnya berhasil kembali ke jalur monster. Benar-benar, kalau kalian tidak mabuk, maka kalian tidak boleh pulang. Dimana Baishi pada saat ini, dia mengatakan, bukankah itu terlalu kecil? Lihatlah, begini caranya minum. Sementara Putri Tengkorak Putih, dia hanya tertawa. Dan di sisi lain, Ratu Xiaobei serta Putri Hiu Perak, mereka juga tersenyum sambil mengatakan, pada akhirnya urusan kita di tempat ini selesai juga. Dan setelah kita melakukan pesta, maka kita harus kembali ke negeri Putri Duyung. Dan Raja Tiu, dia pada saat ini mengatakan, Buddha Alis Kuning telah menghilang dari tempat ini karena dia telah pergi secara diam-diam. Dan jika kita bertemu lagi di masa depan, mungkin dia akan menjadi musuh kita. Ketika mereka membicarakan hal ini, tiba-tiba saja suara sorak-sorai kini telah terdengar. Karena hal itu sebenarnya adalah suara-suara monyet putih yang sekarang telah melempar-lemparkan tubuh dari Sun Wukong. Dimana pada saat ini raut wajah dari Sun Wukong terlihat sangat gembira. Ketika melihat hal ini, Putri Tengkorak Putih pun bertanya, Sun Wukong, apakah kamu tidak pergi untuk melakukan pertempuran dengan monyet yang lainnya? Dan Raja Tiu kini menimpali, kenapa kamu kembali terlalu cepat? Sementara Subaji yang sudah mabok, dia juga bertanya, kakak, bagaimana hasilnya? Sun Wukong yang masih sambil nyengir, dia pun mengatakan, tentu saja sudah ada hasilnya. Dan raja dari semua monyet di tempat ini tetap menjadi milikku. Dan sampai kapanpun, akulah satu-satunya raja kera di tempat ini. Karena setelah pertempuran dimulai, Sun Wukong tiba-tiba saja berubah menjadi asap. Yang kemudian dia muncul di belakang Xiao Liu sambil mengatakan, sudahlah, lupakan saja. Bukannya aku tidak suka berkelahi, tapi melawan para monyet yang merupakan golongan sendiri itu sangat membosankan. Dan kalian hanya berjuang untuk posisi ini. Tidak lama kemudian Xiao Liu pun menghampiri Sun Wukong sambil bertanya, kenapa kamu mengatakan hal itu? Aku hanya berjuang untuk sebuah kemenangan. Dan jika kamu tidak bertarung, maka aku juga tidak akan melakukan pertarungan. Mendapat perkataan seperti ini, Sun Wukong pun mengatakan, apakah akhirnya kamu menyerah? Sementara Xiao Liu, dia menimpali, katakan, sebenarnya apa yang kau mau? Di sisi lain, Akajiri yang sudah bersemangat untuk melakukan pertarungan, tapi tidak jadi, dia pun kemudian berteriak, kalian, sebenarnya pertarungan ini akan dilanjutkan atau tidak? Karena sekarang, aku sudah benar-benar siap, dan kekuatanku juga sudah penuh.
Sun Wukong pun berdiri. Dia menjawab perkataan dari Akajiri. Terserah kau saja. Mendapatkan perkataan seperti itu, Akajiri benar-benar kaget. Yang kemudian dia menjawabnya, "Hah? Sun Wukong, apakah pada akhirnya kamu mendapatkan panggilan untuk kembali ke alam baka?" Ketika ditanya seperti itu oleh Akajiri, Sun Wukong terdiam sejenak. Yang pada akhirnya dia mengatakan, tidak kuduga kamu akan menebak seperti itu." Dan Akajiri kini lanjut bertanya, "Katakan Sun Wukong, benar atau tidak? Kamu benar-benar akan pergi dari tempat ini, bukan?" Sementara para monyet putih, mereka terlihat sangat sedih yang kemudian mengatakan, "Aku tidak menyangka bahwa ini akan terjadi. Aku pikir pertarungan untuk memperebutkan gelar raja itu adalah sesuatu yang bagus untuk dilihat. Tapi sebenarnya malah berakhir seperti ini." Tiba-tiba saja Gibbon berkata, "Mari kita lakukan bersama-sama." Akajiri pun melirik pada Gibbon dengan raut wajah yang bingung. Setelah itu, Gibbon kembali mengatakan, "Karena semua orang tidak berniat untuk bertarung sampai mati demi mendapatkan posisi Raja Kera, maka yang harus dilakukan hanyalah menjadikan keempatnya menjadi Raja Kera. Karena sebenarnya jumlah monyet yang ada di dunia ini sangatlah banyak, dan mereka juga pasti akan membutuhkan seorang raja." Mendapat perkataan seperti itu dari Gibbon, Akajiri menggaruk alisnya dan dia menjawabnya, "Ya, itu benar, itu ide yang bagus." Sementara Xiao Liu, dia melirik dengan tatapan sinis sebelum pada akhirnya berkata, "Dulu ada puluhan kelompok kera besar dan juga kecil yang ada di pegunungan kera terbang ini, dan keempat raja monyet memang tidak terlalu banyak." Mendapatkan ide dari Gibbon, Sun Wukong pun tertawa dan berkata, "Bagus, bagus. Ini adalah sebuah pernyataan yang bagus. Kalau begitu, mari kita putuskan saja." Mendapat perkataan seperti itu dari Sun Wukong, Gibbon pun menimpali, "Sun Wukong, ini adalah kesepakatan dan hasil dari persahabatan yang telah kita capai. Tapi aku tidak yakin, karena kemungkinan di masa depan nanti pasti akan ada perubahan. Dan jika aku bertemu denganmu lagi, pada saat itu kemungkinan aku ingin melawanmu." Mendapat perkataan seperti itu, Sun Wukong tersenyum dan dia menjawabnya, "Baiklah, silakan datang dan lawan diriku." Sementara Akajiri, dia juga mengatakan, "Hei monyet batu, kamu jangan bermalas-malasan lagi ya. Karena jika nanti kita bertemu lagi, aku akan segera memakanmu." Di sisi lain, Xiao Liu memejamkan matanya karena dia nampak sedih akan ditinggal oleh Sun Wukong kembali ke alam baka. Setelah itu, Xiao Liu berbalik dan dia akan pergi dari tempat ini sebelum pada akhirnya dia berpesan, "Sun Wukong, kita akan bertemu kembali." Dan benar saja, setelah Xiao Liu mengatakan hal itu, sekarang Gibbon, Akajiri, dan juga Xiao Liu sendiri sudah pergi dari pohon kera. Dan otomatis Sun Wukong masih tetap menjadi raja di tempat ini. Melihat kepergian dari 3 temannya, Sun Wukong hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, Aku pasti akan merindukan kalian, dan aku yakin di masa depan kita pasti akan bertemu kembali." Setelah mengatakan hal itu, pada akhirnya Sun Wukong juga kembali pada teman-temannya yang ada di dalam pohon kera. Sun Wukong tiba-tiba saja melompat sambil mengacungkan gentong tua. Dia pun berkata, "Kali ini pasukan monster kita akan segera beraksi karena Raja Agung telah dikalahkan. Maka sekarang para dewa ingin memberi kita penghargaan, dan selama ini aku telah menjadi seorang monster. Maka perjalanan ini akan segera menjadi perjalanan yang agung. Hari yang begitu bahagia. Jika kita tidak mabuk, maka kita tidak boleh pulang." Mendapatkan perkataan seperti itu dari Sun Wukong, pada akhirnya monster yang ada di tempat ini, mereka gila-gilaan untuk minum sampai mabok. Dan pada akhirnya, karena terlalu banyak minum, kini para monyet putih, adik New Some, Rubah Ekor 9, Subaji, dan juga yang lainnya pun tertidur. Sementara Sun Wukong sendiri masih berdiri ketika dia melihat ke sekelilingnya dan memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui rencana Sun Wukong. Dia tiba-tiba saja mengeluarkan papan yang pada saat itu diberikan oleh Zhu Guanyi. Sambil menatap papan itu, Sun Wukong pun berkata, "Masa aktifku di dunia ini sebenarnya akan segera berakhir." Tapi tiba-tiba saja Sawu Ching kini muncul di belakang Sun Wukong dan berkata, "Kakak, apakah kamu akan kembali ke alam baka?" Sun Wukong nampak kaget
Yang kemudian dia tersenyum, memperlihatkan wajah yang aneh sambil berkata pada Sa Wuqing, Wuqing, apakah pada akhirnya aku ketahuan? Mendapat perkataan seperti itu, Sa Wuqing pun menanggapinya, kakak, kamu telah meninggal di tangan Yuan Shi Tianxun 1 tahun yang lalu. Dan kamu bisa kembali ke tempat ini karena kamu mendapatkan tugas dan alasan yang khusus. Sun Wukong pun hanya bisa merentangkan tangan dan dia menjawab perkataan dari Sa Wuqing. Baiklah, karena aku sudah ketahuan, maka aku tidak bisa menyembunyikan apapun lagi darimu. Mendapat perkataan seperti ini, Sa Wuqing pun bertanya, lalu bagaimana caraku untuk menjelaskan kepada yang lainnya? Sambil tersenyum, Sun Wukong pun menjawab, katakan saja bahwa aku sedang pergi dan bermain di suatu tempat. Kamu kan tahu sendiri, jika aku sudah bermain, maka aku akan selamanya bermain di tempat itu. Dan aku juga akan lama kembali. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja tubuh dari Sun Wukong berubah menjadi asap. Dan dia berkata pada Sa Wuqing, sampai jumpa adikku. Di sisi lain, Subaji tiba-tiba tersadar dari maboknya. Dan dia langsung berteriak, kakak Wukong. Yang pada saat ini, Subaji langsung bertanya pada Sa Wuqing, hei, di mana kakak Wukong? Aku ingin bersulang dengannya. Sa Wuqing pun menjawabnya, kakak sudah pergi. Dan raut wajah Subaji terlihat sangat sedih sebelum pada akhirnya dia mengatakan, apa? Pergi kemana dia? Dia sedang bermain ke suatu tempat. Dan aku juga tidak tahu di mana tempat itu. Yang pada akhirnya Sun Wukong sendiri pada saat ini telah sampai di dalam alam baka. Dia pun segera ditemui oleh Jiu Kuanyi. Yang kemudian Jiu Kuanyi berkata, Sun Wukong, kedatanganmu benar-benar tepat waktu. Sambil menyilangkan tangan di dadanya, Sun Wukong mengatakan, Jiu Kuanyi, bagaimana keadaan sekarang? Sambil berjalan dengan Sun Wukong, Jiu Kuanyi pun mulai menjelaskan, setelah pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Agung, sekarang alam baka telah banyak mengalami perubahan. Dan Sun Wukong kini menimpali, benar, aku juga bisa melihatnya. Jiu Kuanyi pun kemudian melirik pada Sun Wukong sebelum pada akhirnya dia berkata, beberapa aturan harus ditetapkan kembali dan mungkin hal ini juga bermanfaat untukmu. Sambil tersenyum yang juga melirik ke arah Jiu Kuanyi, Sun Wukong menimpali, apakah ada tugas lain untuk diriku? Dimana pada saat ini Sun Wukong telah diajak ke sebuah tempat oleh Jiu Kuanyi dan itu merupakan sebuah kuil. Ketika akan menaiki tangga, Jiu Kuanyi pun mengatakan, benar, ini adalah tugas yang memberikan keuntungan untukmu. Baiklah, baiklah, katakan saja, maka aku akan mendengarkan tugas apa yang harus kulakukan. Cerita kemudian berpindah ke tempat Biksu Tong yang pada saat ini sedang minum-minum dengan Dewa Surya. Sambil minum itu, Biksu Tong pun mengatakan, Dewa Surya, apakah kamu ingin pergi dengan cepat? Apakah kamu tidak ingin tinggal sebentar di tempat ini? Mendapat perkataan seperti itu, Dewa Surya pun menimpali. Terima kasih Biksu, karena sekarang aku juga harus memberikan laporan pada Dewa Brahma tentang apa yang kulihat dan juga aku dengar selama ini. Dunia monster di dunia tengah ini benar-benar telah membuka wawasanku. Dan ada tempat yang bernama jalur monster yang benar-benar luar biasa. Sementara kubu-kubu kecil yang ada di pundak Dewa Surya, dia pun mengatakan, Dewa, aku ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi karena aku ingin berteman baik dengan para monster-monster yang ada di tempat ini. Mendapat perkataan seperti itu, Dewa Surya pun menimpali, baiklah, tentu saja kamu bisa tinggal di tempat ini. Sementara Biksu Tong, dia pun berkata, di tempat ini adalah dunia monster yang sangat kompleks dan hal itu juga bisa berubah kapanpun. Dan sebenarnya aku berencana untuk menulis buku tentang jalur monster di masa depan. Jadi ya, aku membangun kembali hotel ini karena bisnis di tempat ini benar-benar membawa sebuah pengalaman yang baru. Mendapat perkataan seperti itu, Dewa Surya pun menimpali, Biksu, kita berdua telah mengalami kematian dan juga kebangkitan yang sama. Aku ingin tahu seperti apa pengalaman kematian yang kamu alami. Biksu Tong kemudian berkata, pada saat itu, aku tidak memiliki rasa takut sama sekali, hanya kedamaian dan juga kehangatan yang kurasakan. Karena aku tahu bahwa diriku ini sedang diserap oleh kekuatan yang besar. Mendapatkan perkataan seperti ini, Dewa Surya pun menimpali. Itu benar, karena kekuatan itu benar-benar besar dan rasanya juga sangat hangat. Biksu Tong kemudian berkata, benar, ada rasa bahagia yang tidak bisa dijelaskan.
karena itu adalah seperti pada saat ini Biksu Tong dan juga Dewa Surya ketika mereka berdua mengalami kematian. Mereka merasa bahwa diri mereka sedang disimpan di dalam belahan payudara dari Xiaoyu. Biksu Tong serta Dewa Surya sendiri sekarang mulai menebak pikiran masing-masing, yang ternyata pikiran kedua pria ini benar-benar connect. Karena mereka sedang membayangkan payudara montok dari Xiaoyu, sementara kupu-kupu kecil dia tidak tahu apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Dewa Surya dan juga Biksu Tong. Sang biksu kemudian tersenyum dan dia mengatakan, jika cerita ini ditulis, para pembaca mungkin tidak akan bisa mempercayainya. Tiba-tiba saja Biksu Tong pun kini bertanya, Dewa Surya, sebenarnya aku ingin membuat buku yang menceritakan tentang komunikasi yang telah dilakukan oleh dewa-dewa dari istana surga dengan dewa-dewa dari kerajaan Tianshun. Apakah itu diperbolehkan dan tidak menjadi masalah? Mendapat pertanyaan seperti ini, Dewa Surya pun jawabnya, tentu saja hal itu sangat boleh. Setelah itu, sang biksu mengatakan, dan tentang Tianshu, aku sebenarnya telah membuat pertimbangan dan juga kemudahan untuk penyebaran ajaran di dunia tengah ini. Dewa Surya pun bertanya, lalu kamu akan memberikan ajaran tentang apa? Dan Biksu Tong kini menjelaskan tentang India. Mendapat perkataan seperti itu, Dewa Surya pun menjawabnya, baguslah kalau begitu, aku menantikan karya yang akan kamu buat. Sambil menyilangkan tangannya, sang biksu menimpali, terima kasih, tapi sepertinya aku butuh waktu bertahun-tahun. Dan tiba-tiba saja sebuah angin berhembus yang pada saat ini membawa suara yang memanggil nama Biksu Tong. Hal ini membuat sang biksu melirik pada arah orang yang sedang memanggilnya. Tapi di tempat itu sebenarnya tidak ada siapapun. Sang biksu lalu berkata, baru-baru ini aku terkadang mendengar suara yang sangat akrab. Apakah itu adalah dirimu? Tapi kenapa di tempat itu tidak ada apa-apa? Yang ternyata itu adalah suara dari Bailang yang sedang memanggil nama Biksu Tong. Dan pada saat ini Bailang serta Xiaoyu yang masih menjadi batu di dalam alam baka, dia mengatakan, guru ternyata mendengar panggilanku. Berarti dia tahu bahwa kita masih ada di tempat ini. Benar kan Xiaoyu? Xiaoyu, Xiaoyu, kenapa kau tidak menjawabku? Xiaoyu, kenapa kamu dari tadi diam saja? Ayo bicaralah Xiaoyu. Karena pada saat ini Xiaoyu benar-benar tidak menjawab perkataan dari Bailang. Yang kemudian Bailang pun mengatakan, apakah sebenarnya api di dalam dirimu telah benar-benar padam? Dan apakah kamu benar-benar ditelan oleh jurang alam baka ini, Xiaoyu? Ketika Bailang mengatakan hal ini, tiba-tiba saja tubuh batunya berubah menjadi merah, yang pada akhirnya batu-batu itu pun hancur. Dan kini Bailang bisa kembali bergerak dalam wujud manusianya. Dia segera berdiri dan pada akhirnya tubuh dari Bailang kini telah berkobar. Dia menatap Xiaoyu yang masih menjadi batu dan tidak bergerak sama sekali. Yang pada akhirnya Bailang berkata dengan pelan, Xiaoyu, biarkan aku yang melindungimu sebagai gantinya. Bailang segera mengambil tali yang pada saat ini diikatkan ke tubuh Xiaoyu. Dan Bailang membawa pergi Xiaoyu dari tempat ini secara perlahan. Ketika Xiaoyu berada di gendongan dari Bailang, tiba-tiba saja Xiaoyu mulai berkata, Bailang. Mendengar hal ini, Bailang pun menoleh dan diam nimpali. Xiaoyu, pada akhirnya kamu kembali juga. Taisang Laojun mengatakan bahwa selama diriku ini terus bergerak, maka kita tidak akan pernah menjadi batu. Dan Xiaoyu kini bertanya, Bailang, bagaimana caramu melakukannya? Bailang pun kini menjawab perkataan dari Xiaoyu, aku tidak tahu, karena aku hanya ingin berdiri. Yang kemudian aku langsung berdiri. Selama aku terus berjalan, maka kamu juga tidak akan pernah menghilang di tempat ini. Mendapat perkataan seperti itu dari Bailang, Xiaoyu pun mengatakan, tapi Bailang, diriku saat ini adalah sebuah batu dan pasti sangat berat. Hal ini akan membuatmu tidak bisa berjalan terlalu jauh. Mendapat perkataan seperti itu, Bailang menjawabnya, tidak masalah. Mungkin kita akan berjalan-jalan dan kamu bisa mendapatkan kembali mobilitasmu. Bailang, kekuatanku saat ini sangat lemah. Kemungkinan aku tidak akan mendapatkan mobilitasku. Bailang yang masih tetap optimis, dia menjawab perkataan dari Xiaoyu, siapa yang tahu, hal ini masih terlalu dini untuk menyerah. Xiaoyu, kamu harus bergembira.
karena aku akan menjadi kakimu untuk sementara, dan aku akan membawa kemanapun kamu mau. Benarkah Bailang? Tapi di tempat ini, kita tidak bisa kemana-mana. Apakah begitu, Xiaoyu? Benar, Bailang. Tapi kita bisa menjadi angin, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Dan kita dari alam baka ini bisa mengunjungi teman-teman kita yang ada di dunia sana. Mendapat perkataan seperti itu dari Xiaoyu, Bailang pun menimpalinya. Baiklah Xiaoyu, kalau begitu, mari kita kunjungi kakak Sun Wukong saja. Cerita kemudian berpindah ke ruang dimensi yang tidak terbatas. Di tempat itu, ada sebuah burung phoenix berwarna hitam yang sebenarnya itu adalah perwujudan dari Yuan Shi Tianxun, di mana pada saat ini Yuan Shi Tianxun masih terus mencari jalan untuk bisa keluar dari tempat ini. Yang kemudian dia menemukan sebuah titik cahaya berwarna keemasan. Ketika melihat hal ini, Yuan Shi Tianxun berkata, itu sebenarnya adalah ikan berwarna emas, dan sepertinya itu adalah jalan untuk keluar. Baiklah, aku akan segera keluar dari tempat ini. Ruang dimensi, ruang alien tidak akan pernah bisa menjebak Yuan Shi Tianxun. Setelah mengatakan hal itu, pada akhirnya Yuan Shi Tianxun benar-benar pergi dari ruang dimensi yang tidak terbatas. Itulah sepenggal kisah dari Shi Xingji Absol. Dan karena pembahasan Shi Xingji sudah selesai, sementara cerita yang lainnya belum tahu kapan akan muncul, Sobat Movie mengucapkan terima kasih banyak pada fans-fans yang telah setia mendengarkan cerita dari seri Shi Xingji. Jika ada kesempatan lain ketika cerita Shi Xingji dibuat kembali, maka Bang Sob juga bersedia untuk segera membahasnya. Sampai jumpa di lain waktu untuk seri Shi Xingji yang lainnya. Buat para penggemar Sun Wukong, saatnya kita bilang Koprol Sob.